Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari speaker subwoofer dan speaker woofer ya. Nah, jadi di channel ini saya juga sudah membuatkan beberapa video, yaitu perbedaan antara speaker subwoofer dan woofer. Ada beberapa video ya teman-teman di channel ini, yaitu ada 3 video kalau nggak salah. Silahkan kalau kalian belum tahu apa perbedaan dari speaker subwoofer dan juga woofer, kalian bisa tonton aja tentunya videonya di channel ini. Nah, untuk di edisi video kali ini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari speaker subwoofer dan woofer. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari speaker subwoofer dan speaker woofer? Nah, jadi bagi kalian yang mungkin belum tahu kelebihan dan kekurangan dari kedua speaker ini, kalian bisa simak aja video ini agar kalian juga nggak salah pilih dan agar kalian juga nggak bimbang lagi dalam memilih mana yang lebih tepat kalian pilih ya tentunya ya, antara speaker subwoofer dan speaker woofer. Nah, untuk yang pertama saya akan menyebutkan kelebihan dari speaker subwoofer dan woofer terlebih dahulu ya. Nah, jadi silakan bisa kalian simak aja. Jadi untuk kelebihan yang pertama dari speaker subwoofer itu adalah bisa respon frekuensi rendah ya. Jadi untuk speaker subwoofer memang dirancang atau dibuat khusus buat merespon frekuensi rendah. Contohnya dari mulai frekuensi 60 Hz sampai 30 Hz ya. Nah, seperti contohnya di sini speaker subwoofer Legacy ini bisa merespon frekuensi sampai dengan 32 Hz. Jadi memang kalau untuk speaker subwoofer itu kelebihannya bisa respon frekuensi yang rendah. Kemudian untuk kelebihan dari woofer itu bisa hasilkan mid dan low. Jadi untuk speaker subwoofer ini memang karakternya adalah mid low ya. Jadi untuk speaker woofer ini cocok buat rumahan, bisa dibilang seperti itu. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya dari subwoofer itu adalah bass mantap. Jadi yang dimaksud dengan bass mantap itu bassnya itu bisa dibilang lebih mantap kalau kita bandingkan dengan speaker woofer, karena speaker jenis subwoofer itu memang dirancang untuk menghandle bass ataupun nada rendah. Nah, untuk kelebihan dari woofer sendiri itu bassnya atos. Jadi untuk speaker woofer memang karakternya itu bass atos ya, bisa dibilang adalah low. Jadi kalau untuk speaker woofer ini cocok kalau kita buat puter lagu-lagu dangdut ya, sedangkan untuk subwoofer itu mantap untuk lagu-lagu DJ. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya dari subwoofer adalah bisa horeg. Nah, ini juga berhubungan juga dengan respon frekuensi tadi, yaitu bisa menghasilkan frekuensi dari mulai 60 Hz sampai 32 Hz, karena frekuensi horeg itu masuk ke dalam frekuensi rendah ya. Jadi untuk subwoofer bisa menghasilkan suara yang horeg. Jadi bagi kalian yang suka horeg, kalian bisa pilih speaker subwoofer ya. Nah, untuk kelebihan woofer itu adalah suara open, suaranya lebih open ya. Jadi untuk speaker woofer memang bisa menghasilkan mid dan low. Jadi untuk speaker woofer ini untuk midnya juga lebih open kalau kita bandingkan dengan speaker subwoofer. Untuk speaker subwoofer ini bisa mengeluarkan mid, namun midnya itu mendem ya, nggak open seperti speaker woofer. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya dari subwoofer adalah bisa atur impedensi. Nah, di sini untuk speaker subwoofer Legacy ini dibekali dengan double coil, yaitu per coilnya itu 4 ohm, jadi kita bisa mengatur impedensi. Di sini juga dituliskan impedensi bisa jadi 2 ohm, kemudian 4 ohm dan 8 ohm. Jadi lebih fleksibel ya untuk subwoofer. Kemudian untuk kelebihan dari woofer yaitu lebih ringan buat power amplifier. Nah, di sini juga terbukti untuk woofer ini cuma dibekali dengan maksimal power 100 watt. Jadi otomatis lebih ringan buat power amplifier. Sedangkan untuk subwoofer itu di sini dibekali dengan 200 watt. Jadi otomatis bebannya itu lebih berat subwoofer kalau kita bandingkan dengan woofer. Kemudian untuk kelebihan dari subwoofer yang selanjutnya adalah daun lebih tebal. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Untuk daun dari subwoofer itu jelas sekali kalau kita sentuh seperti ini, itu jelas sekali lebih tebal ya. Ini tebal banget untuk daun dari subwoofer Legacy ini. Nah, sedangkan untuk woofer itu daunnya standar-standar aja ya. Nah, untuk kelebihan woofer adalah lebih murah, harganya lebih murah ya.
Untuk woofer ini harganya lebih murah. Contoh, ini adalah woofer Curve, merek Curve, ini harganya sekitar 60 ribuan, ukurannya 8 in, sedangkan ini adalah subwoofer Legacy ya, sebagai contoh. Ini juga ukurannya 8 in, namun ini harganya bisa sampai 350 ya teman-teman, dalam satu pieces seperti ini. Ini harganya 350 ribuan, sedangkan ini cuma 60 ribuan. Nah, itulah kelebihan dari speaker subwoofer dan woofer. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari kedua speaker ini ya teman-teman, yaitu subwoofer dan woofer. Nah, apa sih kira-kira kekurangan dari kedua speaker ini? Nah, untuk kekurangan dari subwoofer adalah harga lebih mahal. Nah, tadi saya juga sudah bilang ya, untuk harganya ini sama-sama ukuran 8 in, namun harganya lebih mahal yang subwoofer. Ini harganya 300 ribuan, sedangkan ini cuma 60 ribuan. Nah, untuk kekurangan dari woofer sendiri itu adalah tidak bisa hasilkan frekuensi rendah. Jadi kalau mungkin kalian yang sudah tahu ya, kalau untuk woofer memang bisa menghasilkan frekuensi rendah, namun mentoknya itu paling cuma sampai 50 Hz atau 40 Hz. Kalau untuk di frekuensi 30 Hz itu mungkin sudah nggak bisa respon ya. Kemudian untuk kekurangan yang selanjutnya dari subwoofer itu lebih berat buat power amplifier. Nah, jadi saya tadi juga sudah bilang kalau untuk subwoofer itu biasanya dibekali dengan maksimal power atau watt yang besar ya. Untuk subwoofer itu pada umumnya dibekali dengan watt yang besar. Contohnya ini subwoofer Legacy ukurannya 8 in, sudah dibekali dengan 200 watt maksimal, jadi otomatis untuk power amplifiernya juga kinerjanya lebih berat kalau untuk mendrive si subwoofer Legacy ini. Nah, untuk kekurangan dari woofer itu adalah tidak bisa atur impedensi. Nah, di sini karena speaker woofer ini cuma dibekali dengan single coil ya, sedangkan untuk subwoofer double coil. Nah, pada umumnya kalau untuk speaker woofer rumahan itu cuman dibekali dengan single coil, yaitu biasanya impedensinya 8 ohm. Jadi kita nggak bisa menambah atau mengurangi impedensi cuma dengan satu speaker. Kalau kita mau atur-atur impedensi, kita memerlukan satu speaker lagi ya. Kemudian untuk kekurangan subwoofer yang selanjutnya itu perlu box khusus. Jadi kalau kita beli speaker subwoofer, kita juga harus menyiapkan box khusus untuk subwoofer ya. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena kalau kita beli subwoofer, speaker jenis subwoofer, kita nggak mempunyai box khusus untuk subwoofer, itu akan sia-sia ya kita mengeluarkan uang, karena karakter dari si speaker subwoofer ini itu nggak akan keluar kalau kita menggunakan box yang tidak sesuai tentunya. Jadi kita memerlukan box khusus subwoofer tentunya kalau karakter dari speaker ini mau keluar. Kemudian untuk kekurangan dari woofer sendiri adalah daun lebih tipis. Nah, tadi saya juga sudah bahas ya, di sini sangat berbeda sekali. Kalau disentuh seperti ini, untuk daun woofer itu terasa standar-standar aja untuk ketebalannya, sedangkan untuk si subwoofer ini daunnya itu tebel sekali ya. Karena untuk menghasilkan frekuensi rendah juga perlu ketebalan daun agar gerak dari voice coil juga nggak terlalu cepat. Oke ya teman-teman, itulah kelebihan dan kekurangan dari speaker subwoofer dan juga speaker woofer. Mudah-mudahan setelah kalian menonton video ini, kalian sudah nggak bimbang lagi mau pilih atau mau beli yang speaker jenis subwoofer atau woofer buat rumahan tentunya ya. Nah, silakan bagi kalian yang lebih tahu atau lebih senior bisa kalian koreksi aja apa yang saya katakan di video kali ini, ataupun juga kalian bisa menambahkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.